Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan ke-6 ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang gerak dan gaya ya di bagian bab kedua atau bahasan kedua ya. Sebenarnya kalau kita membahas gerak secara umum kita bisa membagi atas dua ya. Yang pertama gerak pada makhluk hidup dan yang kedua gejala-gejala fisis atau fisika yang muncul dari gerak itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama, yaitu gerak pada makhluk hidup, baik itu pada hewan, ataupun pada tumbuhan, ataupun pada manusia. Nah, kali ini kita akan membahas, nah, gerak itu mau dia hewan, tumbuhan, atau manusia, tapi hanya ditinjau dari sifat fisisnya, ya. Nah, sifat fisisnya itu berkaitan dengan apa? Tentu berkaitan dengan sesuatu yang bisa diukur. Nah, apa saja yang bisa diukur? Nah, kita bahas saja di sini. Langsung saja ya. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Oke, kita langsung saja ya. Kita membahas tentang gerak dan gaya, yaitu materi bab 2 di kelas 8. Nah, gerak itu sendiri memiliki pengertian ya, dan gaya itu sendiri juga punya pengertian atau punya arti. Kita nanti akan membahas masing-masing ya, tapi kita tinjau dulu apa sih yang dimaksud dengan gerak itu ya sebelum kita membahas tentang gaya. Nah, pada saat kita membahas tentang gerak, maka ada beberapa istilah penting yang harus kita pahami dalam membahas gerak atau sifat fisis gerak. Gerak itu secara umum ya, istilah pentingnya ada gerak lurus, ada jarak, ada perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Kalau kita lihat yang pertama di sana poin pentingnya adalah kita berbicara gerak lurus. Memang pada bahasan di kelas 8 SMP khususnya gerak yang akan lebih banyak dipelajari yaitu berkaitan dengan gerak lurus. Nah, gerak lurus ini dibagi atas dua macam nanti. Ada gerak lurus yang kecepatannya itu konstan atau tetap dan ada juga gerak lurus yang kecepatannya berubah-ubah setiap waktu. Nah, misalnya kita naik motor itu awalnya laju, kemudian melambat, 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 atau mengalami perlambatan sampai berhenti. Itu artinya geraknya gerak lurus, tapi diperlambat atau berubah kecepatannya semakin lambat. Atau bisa saja kita sedang menaiki sepeda, lalu ada jalanan yang menurun, kita menggunakan sepeda yang awalnya pelan, semakin turun kita ke bawah, ternyata kecepatan kita semakin bertambah. Nah, ini berarti kita mengalami perubahan kecepatan, kecepatannya tambah besar. Nah, ini juga yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan, dan itu dipercepat. Nah, kita bahas dulu secara umum deh, pengertian gerak itu apa sih? Nah, kita lihat. Pengertian gerak itu adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Titik acuan ini sifatnya relatif, bisa berbeda-beda. Misalnya tadi teman-teman sedang naik sepeda sore-sore, saya sedang di depan rumah, teman-teman lewat nih di depan rumah saya pakai sepeda. Nah, bagi saya yang bergerak adalah teman-teman yang menggunakan sepeda. Tapi bagi teman-teman yang menaiki sepeda, mungkin yang kelihatan adalah sayanya yang bergerak. Nah, kondisi teman-teman melihat seolah-olah saya bergerak itu disebut sebagai gerak semu, seolah-olah bergerak, tapi ternyata saya diam. Ya, sama halnya seperti kita sedang melihat matahari di pagi hari, siang hari, sore hari, seolah-olah bergerak, padahal bumi yang bergerak mengitari matahari. Nah, itu adalah acuan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih contoh nyatanya? Saya tadi sudah kasih contoh tadi pada gerak yang kecil. Nah, kalau kita bicara matahari itu menjadi pusat gerak kita, nah ternyata di bumi itu sendiri juga mengalami pergerakan, ya, tidak hanya memutari matahari.
Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada sedikit video yang mungkin kita bisa saksikan. Nah, teman-teman bisa bayangkan, ternyata gerak kita itu relatif. Jadi, sifatnya mungkin saja kita seolah-olah merasa diam, tapi bahkan pada saat kita diam ini, kita saatnya sebenarnya sedang bergerak. Mirip seperti teman-teman berada di dalam pesawat. Teman-teman merasa seolah-olah diam, tapi teman-teman sedang bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Atau pada saat berada di dalam bus misalnya. Itu kita seolah-olah tidak bergerak. Ya, karena ukuran yang bergerak itu jauh lebih besar daripada ukuran kita. Jadi kita tidak merasakan pergerakannya. Jadi semua pergerakan itu sebenarnya sifatnya relatif. Ya, ini salah satu teori yang dikemukakan oleh Galileo Galilei di awal. Ya, untuk penemunya nanti teman-teman silahkan baca sejarahnya. Ya, sampai pada yang ter apa yang terkenal itu juga ada Tuan Einstein itu juga ada yang namanya eh, gerak relatif ya atau relativitas umum. Nah, itu relativitas yang mempelajari tentang bagaimana gerak-gerak cahaya, bagaimana gerak-gerak gelombang, bagaimana gerak partikel, gerak-gerak planet. Nah, itu dipelajari di sana ya. Nah, kenapa teman-teman dianggap penting untuk mempelajari ini? Apa sih pentingnya, Pak, mempelajari eh, gerak ini? Nah, salah satunya ya teman-teman supaya bisa mengetahui bagaimana proses pergerakan perbintangan, ya, mengetahui perakiraan cuaca, dan banyak sekali ilmu-ilmu termasuk geologi, radiologi, ya, yang itu membutuhkan ketelitian khusus, ya, dan kecerdasan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya dengan berlatih. Cara berlatihnya mulai dari sekarang kalian sudah dikenalkan dengan apa-apa teori gerak itu sendiri. Jadi ada manfaatnya nanti, ya. Nah, mereka yang sekarang sedang berjuang menemukan vaksin itu juga awalnya mereka harus menemukan perhitungan-perhitungan yang seperti ini, ya. Nah, saya harap teman-teman tetap semangat supaya bisa menjadi bagian dari pemecah masalah ya. Kita sekarang sedang diuji dan orang-orang yang berpegang pada ilmu pengetahuanlah yang bisa menghadapi berbagai kemungkinan yang akan ada di masa depan. Jadi mungkin kalau teman-teman pikir sekarang tidak perlu untuk mempelajari ini, teman-teman pasti salah besar. Kita tidak tahu jenis virus apa yang akan muncul di depan, ya. Kita tidak tahu mungkin ada energi-energi terbarukan apa yang harus kita siapkan untuk mengganti energi-energi kita yang tidak bisa terbarukan ya dan itu akan terus berlanjut untuk kelangsungan kita dan untuk humanity. Kita lanjutkan saja. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bedanya antara jarak dan perpindahan. Tadi kita sudah berbicara gerak atau perubahan kedudukan. Nah, kalau misalnya saat ini saya sedang ada di SMP Negeri 1, saya ingin melakukan kunjungan rumah, lihat rumah si Putri misalnya, atau rumah princess gitu ya, princess siapa aja lah gitu ya. Nah, rumahnya kita bisa lihat di peta ini, ada peta Bengkayang nih, saya ambil dari Google Map. Lihat, ada posisi SMP 1, ya, dan juga ada posisi rumah Putri. Kalau saya sesuai dengan Google Map atau saya numpang Mas Gojek gitu ya, tentu saya tidak akan bisa menyeberangi hutan belantara ini. Ada kuburan lah di sini, ada macam-macam lah ya hutan pokoknya. Kebun lah, mungkin ada lubang-lubang lah, macam-macam. Nah, saya tidak bisa lewat sini. Nih, supaya cepat sampai, tidak bisa. Nah, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah melalui jalan yang tersedia. Nah, sedangkan jalan yang tersedia ini tidak lurus.
ya, maka tidak semua gerak itu sifatnya lurus. Nah, pada saat kita melakukan perpindahan atau pergerakan, ya, bergerak terus mengikuti jalan ini sampai ke rumah Putri, maka seluruh jalan yang kita tempuh itu, yang ditandai oleh panah hitam ini, inilah yang dikenal dengan istilah jarak tempuh. Jadi, ini namanya jarak, ya, sepanjang jalan kita, ya, bukan sepanjang jalan kenangan, ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang saya kasih garis merah itu adalah kedudukan saya awalnya dan titik akhirnya, yaitu di rumah si Putri. Nah, kedudukan awal saya dengan kedudukan rumah Putri apabila ditarik garis lurus, ya, maka di sana, ya, itulah yang disebut sebagai perpindahan. Saya pindah sejauh apa? Nah, itulah yang disebut perpindahan. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Misalnya saya dari SMP 1 pergi ke rumah Putri, balik lagi ke SMP 1. Apakah saya berpindah? Nah, teman-teman pasti tahu, saya tidak berpindah. Karena saya tetap di awalnya SMP 1, di akhir saya di SMP 1. Saya tidak berpindah. Oke? Atau perpindahan saya bisa dikatakan nol. Nah, kalau ditanya, apakah saya menempuh jarak? Kalau saya dari SMP 1 pergi ke rumah Putri, balik lagi ke SMP 1. Apakah saya menempuh jarak? Yes, saya menempuh jarak. Ya, yang tadi, yang hitam nih, nah, saya tempuh sebanyak 2 kali. Nih, habis saya pergi, saya balik lagi menggunakan rute yang sama. Oke, itu ya. Nah, sudah tahu masalah atau perbedaan antara jarak dan perpindahan. Sekarang kita akan meninjau tentang besaran pokok. Nah, apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok itu, teman-teman pasti masih ingat. Sudah kita bahas di kelas 7. Ada 7 besaran-besaran pokok. Ya, nah, langsung saja saya munculkan lah. Saya yakin teman-teman masih ingat. Tapi supaya lebih baik, ya, coba teman-teman baca lagi nih. Jiwa SMP, masih ingat ya? Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, kuat arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Nah, saya tanya nih sama teman-teman, coba kalau misalnya teman-teman berjalan deh 5 langkah dari posisi teman-teman sekarang. Coba. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang, tulis kalian, coba setelah 5 langkah, saya mau tanya, besaran pokok apa di antara yang 7 ini yang mungkin dapat kalian ukur perubahan nilainya? Apakah mungkin kalian mengukur jumlah zatnya dalam 5 langkah itu? Saya kira tidak. Yang jelas-jelas bisa kita ukur saja ya. Intensitas cahaya, bisa tidak? Rasanya kalau 5 langkah, intensitas cahaya belum jauh berubah ya. Apalagi kita masih berada di dekat-dekat tempat yang sama. Kita coret. Kemudian waktu. Teman-teman jalan 5 langkah, ada waktunya enggak? Oke, ada. Saya yakin ada. Kemudian kalau arus listriknya, susah ya. Nggak bisa kita ukur langsung. Kemudian kalau suhunya, berubah enggak suhu kalian? Hanya melangkah 5 langkah. Saya kira ini juga tidak terlalu banyak munculnya. Ya, jadi kita lewatkan dulu. Masa kalian berubah? Atau ya, istilah kita disebut berat. Meskipun itu istilah yang salah. Masa. Apakah akan berubah? Tentu tidak juga ya. Hanya 5 langkah kok. Nah, kalau panjang? Panjang apa yang dimaksud? Nah, panjang di sini kalau dalam gerak itu diistilahkan dalam 2 hal. Ya, sudah kita bahas tadi di awal. Bisa disebut jarak, bisa disebut perpindahan. Nah, tentu pada saat bergerak 5 langkah, kita menempuh jarak ataupun kita berpindah. Ya. Nah, apa bedanya? Nah, kita langsung saja menunjukkan bedanya. Jarak itu, ya, simbolnya S, ya, satuannya bisa meter, kilometer, dan seterusnya, meter-meter yang dan kawan-kawannya ya. Nah, kalau perpindahan, simbolnya juga S, cuman bedanya lihat pada tanda panahnya. Pada perpindahan itu ada arahnya, ya, seperti saya menarik garis lurus dari posisi sekolah menuju rumah Putri. Ada arahnya. Tapi kalau jarak, arahnya berantakan, kemana-mana, gitu ya. Atau misalnya jalan kita mau ke Pontianak, dari Bengkayang,
atau dari Bengkayang mau ke Ledo, dari Bengkayang mau ke Singkawang, ya, berkelok-kelok jalannya. Ya, atau di luar pulau sana teman-teman jalan di Jakarta atau di mana. Nah, teman-teman pasti akan melihat jalan yang berkelok-kelok arahnya. Sulit gitu. Nah, ini kita bandingkan dengan yang bisa kita ukur tadi satunya. Ya, selain kita bisa mengukur besaran panjang atau disebut jarak dan perpindahan, kita juga bisa mengukur waktu yang dibutuhkan tadi kan. Nah, hasil ukurnya tinggal kita bandingkan. Nah, berapa jaraknya? Bandingkan dengan waktunya. Hasilnya, inilah yang disebut sebagai kelajuan. Nah, bagaimana kalau perpindahan? Kita ukur berapa perpindahannya, kita ukur waktunya, bandingkan saja perpindahan berbanding waktu yang dibutuhkan. Maka hasilnya kita akan mendapatkan kecepatan. Jadi di sini jelas perbedaannya, kelajuan tak punya arah, sedangkan kecepatan punya arah seperti perpindahan. Oke, kita lanjutkan saja. Cara matematisnya nanti teman-teman bisa lihat di buku teman-teman. Oke, saya coba langsung dengan kasus saja ya. Kasus yang pertama, nah teman-teman sedang mau berjalan nih, ya. Tadi 5 langkah. Berjalan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Anggaplah satu langkahnya 1 meter ya misalnya. Nah, setelah teman-teman jalan 5 langkah, kira-kira jarak tempuhnya berapa? Tentu 5 meter ya. Nah, sampai pada titik tertentu, teman-teman sudah menempuh 5 meter. Ini bisa diukur. Nah, apalagi yang bisa diukur setelah teman-teman berpindah 5 meter? Oh, teman-teman bisa tahu ada waktunya, yaitu selama 2 detik misalnya. Wah, saya sudah berpindah 5 meter setelah berjalan atau melangkah ke depan 2 detik lamanya. Oke, nah ini secara matematisnya nanti kita bisa tuliskan ya. Saya melangkah 5 meter per waktunya berapa? 2 detik. Oke ya, sampai di sini paham. 5 meter per 2 detik inilah yang disebut dengan kecepatan. Ya, karena dia punya arah ya. Nah, lalu belok-belok tadi itu disebut dengan kelajuan. Ini karena arahnya lurus saja saya buat, maka ini disebut dengan kecepatan. Ya, 5 meter per 2 detik itu kecepatan. Nah, pada kasus-kasus seperti ini ya, biasanya yang lebih diutamakan adalah pecahan dengan nilai yang paling sederhana atau bilangannya tidak bilangan pecahan seperti ini, ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita ubah saja, hilangkan bagian yang di bawah atau waktunya kita sederhanakan menjadi 1 detik misalnya pada kasus 2. Saya coba misalnya, kita tetap mau jalan tadi nih, ya, melangkah 5 langkah. Tapi gimana kalau kita majunya cuma 1 detik? Ya, pertanyaannya begitu kan? Supaya jadi sederhana, per 1 detik atau per detik. Nah, saya mau 1 detik saja. Kira-kira saya sampainya berapa meter? Ternyata setelah kita ukur, saya hanya mencapai ya posisi setelah 1 detik 2,5 meter. Ya, nah, setengahnya dari yang tadi. Ya, berarti, ini kalau secara matematis, saya bisa tuliskan, saya menempuh 2,5 meter dalam waktu 1 detik. Oke, nah, bisa ya. Nah, kita langsung lanjut ke kasus yang berikutnya. Masih dengan kecepatan yang sama, 2,5 meter dalam waktu 1 detik. Oke, masih sama nih ya. Kasus yang ketiga. Coba kalau misalnya kamu mau berjalannya 1 jam. Wah, saya mau coba nih. Kalau kira-kira saya jalan 1 jam, dapatnya berapa ya? Nah, silakan teman-teman coba sendiri nih ya. Dihitung nih. Nah, saya bisa kasih clue-nya. Teman-teman tahu tadi, 1 detik majunya berapa? 2,5 meter. Ya, nah, 1 jam itu berapa detik? Nah, silahkan dicari. Pasti mudah ya. Dicoba. Ini lebih baik dicoba. Ya, 1 jam diubah dulu menjadi menit, diubah menjadi detik. Setelah jadi detik, ya tinggal teman-teman cari. Kalau 1 detiknya maju 2,5 meter, nah
1 jam atau sekian detik tadi majunya berapa meter. Oke ya, dicoba ya. Kasus keempat, kita lanjutkan. Jika saya mau pergi ya ke sekolah misalnya, jarak sekolah saya 1,5 kilometer. Nih, aduh, saya mau ke sekolah jaraknya 1,5 meter. Kira-kira waktu yang saya butuhkan berapa? Nah, caranya mudah. Ubah saja satuan 1,5 kilometer menjadi meter dulu. Ya, karena kita tahu tadi 2,5 meter itu waktunya 1 detik. Ya, nanti tinggal teman-teman bisa cari. Kalau satu eh, kalau 1 detik saja 2,5 meter, nah berarti kalau 2 detik tadi berapa? Sudah 5 meter. Ya, berarti 5 meter 2 detik. 5 meter lagi 2 detik tambahnya. 5 meter lagi 2 detik lagi tambahnya. Kira-kira begitu. Silahkan dicari. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk ke sekolah bila jaraknya adalah 1,5 kilometer. Ya, ini berjalan supaya teman-teman bisa ngira-ngira nanti. Kalau mau jalan ke sekolah, gitu ya, kapan harus berangkat. Ini saya masukkan di kasus kelima. Case 5, teman-teman cari. Kalau kasusnya sama dengan kasus 4, ya, saya tanya berapa waktu yang dibutuhkan. Setelah saya tahu berapa waktu yang dibutuhkan, pertanyaan mudah berikutnya, jadi jam berapa saya harus berangkat? Kalau saya mau sampai di sekolah pukul 6 lebih 45 menit. Gampang ya? Nanti silahkan dikerjakan. Ini tugasnya. Nah, oke, saya kira itu ya untuk gerak lurusnya. Nah, selain itu, saya tambahkan sedikit, bagaimana kalau misalnya kita lihat yang bergerak bukan kita manusia, tapi binatang. Nah, mereka kejar-kejaran nih, kan sering lihat nih ya, BBC ada biasanya Net Geo Wild, itu kan ada tuh binatang kejar-kejaran. Ini saya contohkan nih dua binatang nih, ada kuda dan ada gajah gitu ya. Nah, ini mereka bergerak saya anggap pada satu garis lurus. Ya, kita tinjau gerak lurus, beraturan. Dengan kecepatannya tetap. Kuda tetap 6 meter per detik. Gajah ya tetap 2 meter per detik. Nah, dia tetap saja dua-duanya sama, ya. Kecepatannya tetap, ya. Ini namanya gerak lurus beraturan. Kalau awalnya mereka berjarak 12 meter. Nah, pertanyaan kita adalah atau kapan gitu ya, kapan kira-kira si kuda ini mampu menyusul gajah. Kenapa? Kalau secara matematisnya kita lihat, oh si kuda lebih cepat nih, si gajah lambat, pasti dapat nih dikejar kan gitu logikanya. Nah, secara matematisnya bagaimana? Nah, kita lihat nih. 1 detik pertama, kuda maju 6 meter. Karena kecepatannya 6 meter dalam 1 detik per sekon. Itu artinya 6 meter ditempuh dalam waktu 1 detik. Ya kan? Nah, kalau gajahnya maju tidak dari posisi awalnya. Maju, tapi majunya berapa selama 1 detik? Gajah mampu maju sebanyak 2 meter dalam 1 detik. Ya, nah, sekarang jarak mereka ya ternyata sudah berubah. Tadi 12 meter, sama-sama sudah maju 1 detik, gitu ya. Ada perubahan posisi atau perubahan jarak mereka. Tadinya 12 meter, berubah nih. Jarak berikutnya hanya menjadi 8 meter. Bagaimana cara menghitungnya? Ya tinggal ditambah saja ya, itu ya. 12 dikurang 6 ditambahkan 2 meter. Itu dapatnya 8 meter ya. Nampak jelas dari gambar. Nah, kita lanjutkan nih. Nah, ternyata setelah kita ukur, dalam 1 detik jarak mereka berubah atau dari 12 meter berubah menjadi 8 meter atau berkurang 4 meter. Nah, oke ya. 1 detik pertama jarak mereka berkurang 4 meter. Kita coba lagi yang berikutnya. Kalau kita hitung detik kedua, si kuda sudah maju sejauh mana ya kalau 2 detik?
1 detik 6 meter. Kalau 2 detik, ya 2 dikali 6 meter. Maka yang didapat adalah tuh 12 meter. Ya. Nah, kuda sudah maju 12 meter, apakah gajah maju? Ya, 1 detik berikutnya gajah juga maju 2 meter. Kenapa? Karena kecepatan gajah 2 meter setiap 1 detik. Maka setelah 2 detik, ya 2 dikali 2 meter. Hasilnya 4 meter. Nah, oke, paham ya? Selama 2 detik. Nih, ternyata kalau kita lihat dalam 2 detik, jarak mereka yang tadinya 12 meter, kemudian berkurang menjadi 8, kemudian berkurang lagi menjadi 4. Artinya apa? Sudah berkurang dari total 12 menjadi 4 meter. Sudah berkurang 8. Ya, atau setelah detik pertama berkurang 4 meter, detik kedua berkurang 2 kali 4 meter, ya, berkurang 8 meter. Jadi, dalam 1 detik kita tahu bahwa jarak mereka berkurang 4 meter. Nah, kira-kira tadi kalau posisi sebelumnya mereka masih menyisakan 4 meter, maka 1 detik berikutnya harusnya jarak mereka berkurang lagi 4 meter. Sisa berapa? Mereka bisa bertemu, ya kan? Berpapasan tepat. Nah, bagaimana cara menghitungnya lagi? Kita coba nih, kuda maju sudah 3 kali 6 meter atau sudah 18 meter. Sedangkan gajah maju juga 2 meter, gitu kan? Dari posisi sebelumnya. Menjadi sudah maju 6 meter. Kalau di total, ya, maka kita bisa lihat tidak ada jarak lagi, ya, di antara mereka berdua nih. Tidak ada lagi jaraknya. Kita tarik garis lurus. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Oke ya, dalam 3 detik jarak mereka berubah dari 12 menjadi 0 meter. Berkurang 12 meter selama 3 detik. Lalu kita bagi saja, 12 dibagi 3 adalah 4 meter dalam 1 detik. Berkurangnya jarak mereka. Nah, kuda dan gajah sama-sama bergerak 3 detik untuk dapat berpapasan. Oke ya, sama-sama 3 detik nih. 1, 2, 3 untuk kuda. Sedangkan gajah 1, 2, 3 untuk gajah. Oke ya. Dan kesimpulan kita, setiap 1 detik kuda mampu mendekat 4 meter. Ya. Oke, begitu. Nah, kita coba dengan kasus berikutnya. Kasus ke-6. Ini ada si Piki dan Gaje H. Ya, ada Piki dan Gaje H. Gitu ya. Mereka lagi kejar-kejaran. Nah, tadi kuda, sekarang kita suruh Piki yang kejarnya. Piki punya kecepatan lebih kecil daripada kuda. 3 meter per detik saja. Gajah masih 2 meter per detik ya. Nah, kita coba nih si gajah nih. Kapan si Piki kira-kira mampu mendahului si Gaje H gitu ya. Kita coba hitungnya. Bagaimana kira-kira? Ya dicoba saja. Pigi 1 detiknya maju 3 meter. Maju kira-kira sini ya. Kalau gajah 1 detiknya maju 2 meter. Maju 2 meter. Oke ya. Dicoba kapan dia mampu mengejar gajah. Silakan semuanya dicoba. Oke. Saya kira itu ya. Nanti semuanya silahkan dikerjakan di buku latihan khusus untuk kasus 3, 4, 5, dan 6 pakai cara. Oke, saya kira itu dulu untuk pembahasan kita sampai pada kecepatan dan kelajuan. Pertemuan berikutnya kita akan mulai bahas perubahan kecepatan. Bagaimana terjadinya perubahan kecepatan. Ya, dan tentunya kita akan membahas juga yang disebut dengan gaya, karena kita bahasanya adalah gerak dan gaya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker saat bepergian.
Sampai jumpa. Semoga teman-teman semua diberikan limpahan rahmat, berkah, dan kesehatan selalu. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.